itu akan ada grafiknya, sehingga nggak boleh ditekan, cuma ditempelkan, nggak boleh diikat pakai strap seperti menggunakan metode seperti ini. Oke, salah satu model, silakan. Kamu. Masuk ke feedback terapi, kemudian manual setting. Kalau kita mau merekam saja, kemudian untuk melakukan biofeedback saja, maka kita lakukan biofeedback. Tapi kalau kita ingin memfasilitasi selain menggunakan feedback auditory atau visual, kita bisa menambahkan fasilitasi kontraksi otot dengan cara biofeedback plus stimulation. Misalnya ini biofeedback saja, kemudian continuous, kemudian kita tentukan threshold. Sebelum menentukan threshold, kita lihat kemampuan pasien dulu. Kita tentukan kemampuan optimal pasien sampai berapa milivolt atau mikrovolt. Nah, ini saya strap juga, tapi bukan pada ininya ya, tidak pada elektrodenya. Ini pada ini saja. Karena kalau pada elektrodenya takutnya malah ini. Oke, kita digambarkan. Coba squat. Kita maju sedikit aja. Ya, ini thresholdnya. Nih, istirahat dulu. Nah, ini ke ekstensi apa? Berdiri. Dia sudah kontraksi pasti. Karena untuk menopang tubuh, tapi kontraksinya minimal. Kontraksi minimal. Sehingga kalau kita berdiri seperti ini, quadriceps itu tidak kontraksi maksimal, tapi minimal. Dia hanya menjaga stabilisasi dari sendi saja. Sedangkan kita berdiri lebih banyak ditopang oleh bukan kontraksi otot tapi tulang kita. Nah, ini contohnya quadriceps, vagus medial relatif dia rendah, 3,4 mikrovolt. Oke, kemudian coba untuk squat, naik ke atas, tinggi ya, segini ya. Saat melakukan Squat lagi, naik ke atas. Oke. Jadi kita nggak punya bola ya. Hanya mampu di sini. Statis ya. Hop. Ya. Oke. Misal pasien, nah ini kalau statis di sini. Maksimal di sini. Kita tentukan thresholdnya 128 mikrovolt. Kiri. Kemudian kita sudah setting threshold, ya toh. Kemudian kita setting untuk suaranya. Nah, suaranya akan bunyi ketika seperti apa? Ketika di bawah threshold atau di atas threshold? Di atas. Kalau untuk reward agar pasiennya semangat ya di atas threshold. Sehingga perintah kita adalah mempertahankan suaranya tetap bunyi. Threshold. Speakernya kita 100%. Kemudian kita mulai untuk recording. Oke, ketika dia di bawah threshold tidak bunyi, tidak ada reward. Kemudian lakukan squat. Enggak bunyi. Dia langsung turun. Ya, pertahankan. Tarik terus. Oke. Coba tambahkan dengan aduksi. Buka lagi, Pak. Ya. Tambahkan dengan aduksi. Terus nggak bisa. Beban. Ada bola nggak ya? Nggak ada bola ya. Tas. Oh, tas aduksi ketika squat. Yuk.
Sorry. Maju. Ini dorong nggak sih harusnya? Nah, itu ada nggak apa. Terus misalkan bunyi, kurang dekat kakinya. Kayak mana sih kan? Kenapa nggak? Nggak berhasil ini. Nah, Tuh. tarik kaki bunyi. Tarik ring ke atas. Oke, naik lagi. Ulang lagi, lepas lagi soalnya. Lepas. Ya, tuh. Tuh, lepas. Terus. Nah, seperti itu intinya. Tinggi banget. Dia berikan feedback. Lepas sama dia kak. Iya. Atau Sekarang squat biasa aja. Squat biasa aja. Satu. Stop. Pertahankan. Tetap bunyi. Tetap bunyi. Nah, dia akan mencari kontraksi yang paling kuat. Nah, ini kan berhenti ke feedback per stimulation. Nah, kita akan menstimulasi ketika pasien mampu di atas threshold, menambahkan fasilitasi kontraksi otot dengan stimulasi. Nah, kita bisa pilih arusnya. Kita misal pilih biphasic pulse current. Nah, yang symmetrical saja. Kemudian kita thresholdnya kita tentukan misal tadi 80 ya, iya. kita 90 ya. Nah, 96. Kemudian suaranya akan berbunyi di atas threshold sebagai reward. Kemudian simetris untuk arusnya biphasic. Fase durasinya kita berikan 250. Kita samakan seperti NMES misal. Intervalnya tidak usah, frekuensinya saja. Untuk penguatan itu berapa frekuensinya? Tetanik itu berapa? 50 sampai 100 ya. Ring itu misal 60 Hz. Frekuensi modulasi nggak perlu, set programnya nggak perlu, outputnya CC. Dan kita mulai record. Selama dia masih di bawah threshold, tidak ada stimulasi, tidak ada yang bantu. Oke, sekarang coba lakukan. Nah, ini ketika dia di atas threshold, dia langsung terstimulasi. Oke, nah dia istirahat, ya kan? Nah, itu untuk membantu kontraksi otot. Emang rasanya tidak enak, dia membantu untuk kontraksi otot. Oke, nah intensitasnya kita bisa setting. Oh, ini salah, kita belum setting dulu. Intensitasnya bisa kita setting dengan cara misal seperti ini. Mid-level estimation above threshold, kita pakai biphasic tadi ya, symmetrical. Kemudian thresholdnya 60, suaranya di atas threshold, symmetrical 250. Frekuensinya 60 misalnya. Oke, ini thresholdnya tadi. Ketika kita menentukan threshold ini, kita bisa menentukan stimulasi yang dibutuhkan dengan cara klik ini, klik intensitas. Kita klik, kita tekan intensitas seperti sampai kontraksi yang diinginkan. Kita kontraksi. Kalau rasa sakit ada cuma kontraksi gini. Di bagian Kontraksi. Ada kah? Ada kontraksi. Misal seperti ini ya, ada kontraksi ya. mana sih kontraksi? Kita bisa kelihatan dia. keluar. Dan kita berkumpul dulu. Oke, Ada stimulasi? Ada. Ada. Nah, itu cara untuk memberikan tambahan fasilitasi kontraksi otot dengan stimulasi. Berarti yang biru itu istirahatnya tuh Pak ya? Ya, ini untuk istirahatnya. Berarti merah biru baru merah lagi. Ya, kalau kita tidak sampai threshold, dia tidak merah. Oh. Jadi kalau pasiennya belum sampai threshold, dia, nah kalau sudah sampai threshold dia merah. Waktunya sekitar 5 detik, habis itu dia istirahat. Itu dia istirahat. Nggak kelihatan kan dari aku?
Tanya kan? Itu waktunya berapa, Pak? Waktu bisa kita setting waktunya. Untuk reportnya di 10 sini. nggak sih? 5 berarti. Ini 2 menit. Kemudian alat ini juga bisa digunakan untuk penelitian. Bisa kita mirip. Oke, udah turun dulu sebelum aja. Selevel ini ya. Kelihatan. Ini saya ganti yang. Itu di belakang. Oh sorry. Ganti yang continuous 1+2 karena dia 2. Oh iya. Ini Nah, itu harusnya record. pakai 2. E1 sebelah kiri tadi ya. Iya Pak. Lepas Pak. Oke, hadap sana aja. Biar kabelnya tidak. Ya, hadap sana. Mas tadi ya Pak. Nanti dulu. Nah, E1 kiri, E2 kanan. Foto sebelah kiri dan kanan ya. Kemudian coba angkat kaki kanan. Oke, turun dulu. Ini kok jadi begini. Oh, lepas ini. Boleh pegang. Nanti tuh. Ayo. Asisten fisioterapi. Jangan jadi kalau dipegang nanti dia itu. Bunyi Oh, terus. Oke, angkat kaki kanan coba. Kita copot Pak. Dia masih duduk di situ. Nah, masih ada. Turun lagi. Angkat kaki kanan. Mas, apa lagi? Nah, kita belum tahu. Nanti kita lihat. Ya ini karena lebih tinggi ya. Turun. Oke. Kaki kanan lagi. Satu lagi. Sini kiri lepas. 2, 3. Oh ini lepas. Kenapa nggak mau lepas, Pak? Oke. Diri. Angkat kaki kanan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turun. Angkat kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Angkat kaki. 8, 9, turun. Oke. E1 kiri, E2 kanan. Kita stop. Setelah stop kita bisa lihat reportnya. Mana yang lebih tinggi? E1 kaki tadi kanan. Kaki kiri. Yang berarti. 2 Kiri. yang E1 Kebalik. kiri, Iya. yang 2 kanan. Kanan. Mana yang lebih tinggi? Kanan. Maksimum tuh. Yang kiri rata-rata 3,4, maksimalnya 15,1. Sedangkan yang kanan rata-ratanya 7,8 dengan maksimumnya 26,4. Masih tinggi yang kanan Kanan. untuk nilai maksimum. Bisa kita lihat. Kemudian misal duduk, bisa pinjam kursinya. Misal duduk. Oke. Kita stop dulu. Misal antara berdiri dan duduk, kita berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Oke, berdiri. Oke, berdiri aja dulu. Cek lagi. Lepas. Record. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bisa lihat rata-ratanya ketika dia berdiri
Rata-rata untuk spinal bagian kiri 2 mikrovolt, sedangkan yang kanan 7,2 mikrovolt. Kebetulan yang kanan yang lebih tinggi ya, kemungkinan yang kanan lebih. Duduk berapa tadi? Masih ingat? 7 apa sih? Coba di foto. Kita bandingkan dengan duduk. Sudah. Oke. Kita stop, kemudian Sampai. oke, sekarang duduk. Nah, duduk biasa aja. Duduk relax aja. Duduk relax. Kita bisa record. Diketek yang merah itu. Emang kenapa? Aku mau videonya nggak jelas. Oke. Biar lah ya. 15 detik. Biar, kenapa? Rata-ratanya sekarang Nggak aman. yang kiri 1,3 dan yang kanan 7,4. Masih tinggi yang mana? Yang Kanan. Sama yang berdiri. Oh. Sama yang berdiri. Kanan. Duduk. Ini udah apa? Berdiri. Coba bandingkan dengan posisi-posisi tertentu. Yang tadi awal Misal duduk seperti biasa. ini. Kita mulai lagi. Oh, ini sama aja sih. Membandingkan hasilnya aja. Lebih rendah. Lebih rendah. Lebih rendah lagi. Semakin rileks gitu. Oh iya. Nah, dia semakin fleksi. Kalau dia semakin fleksi, duduk, kita duduk ya. Kalau kita berdiri, kita kan cenderung lordosis nih. Ya. Ototnya kontraksinya lebih tinggi. Tapi kalau duduk, kita cenderung fleksi. Fleksi. Sehingga ototnya rileks. Tumpuannya di mana ini? Di lumbal. Di tulang. Oh. Tulang vertebra. Kalau di sini, kalau seperti ini kita menstabilisasi tulang dan otot. Tapi kalau duduk seperti ini, ototnya rileks, tulangnya yang lebih menumpuk. Sehingga kalau posisi duduk seperti ini biasanya bukan mialgia yang muncul, tapi nyeri pada diskusnya. Karena ototnya relatif rileks. Tapi kalau berdiri lama, itu kemungkinan mialgia. Tapi kalau duduk lama seperti ini, maka ototnya cenderung rileks, tapi diskusnya yang rusak, menekan terus. Tekan. Ketika diskus rusak, Buat berarti pemasangannya direkamkan di ya, kaki itu itu dikeluarkan dulu. tetap sama. Cari. Tasnya Kan tinggal nunggu hasilnya tuh. 60 detik. Rileks saja. Kanan kiri. Nah, kita lihat ini sampai 9 saja. 1 menit aja, 60 detik. Itu yang atas tuh emang kontraksinya kecil banget. Kalau lumbalnya ditekan gimana, Pak? Bisa Ya naik? ini naik. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke. Terus Kita lihat nanti pakai- foto ya. Oh, ke situ. Nanti report. Nah, Oh. rata-rata yang kiri 0,4 mikrovolt, yang kanan 5,6 mikrovolt. Ada angka maksimumnya juga. Ya. Oke. Semua kanan lebih rileks. Sekarang kita bandingkan dengan Yang lebih perbedaannya rileks. apa? Continuous plus 2 Kita record. record. Kita tunggu sampai 9 nanti ya. Ya. 60 detik. Sama yang tadi. Masih tinggi yang tadi. Tadi. Tinggi yang tadi. Rata-rata yang kiri berapa tadi? Yang 0,4. 0,4. Kemudian yang kanan? 5,6 Ternyata lebih rileks dengan kaki yang diangkat. diangkat.